Kita menggunakan istilah penuh waktu dan paruh waktu itu karena ada bagian-bagian untuk membedakan yang digaji penuh dan yang digaji sesuai dengan honor yang diterima saat menjadi pegawai honorer. Nanti yang digaji penuh waktu mengikuti standar CPNS. Yang paruh waktu gajinya sesuai dengan yang diterima saat ini, atau kalau daerah mampu sesuai dengan UMR. Ini tidak terkait dengan bekerja paruh waktu, itu diartikan bekerjanya hanya separuh hari. Tidak. Bekerjanya tetap sama. Ya, 8 jam sehari. Tergantung nanti dia bekerja di sektor mana, yang ada shift atau tidak. Misalnya di rumah sakit. Jadi untuk yang paruh waktu ya, jangan berpikiran karena gajinya separuh terus kerjanya separuh, enggak. Kan selama ini dia kan sudah bekerja full. Ya, misalnya dia sudah full bekerja, tiba-tiba karena statusnya beralih jadi P3K, justru kerjanya malah nggak full. Itu kan jadi kayaknya kayak nggak apa ya, nggak pas gitu loh. Nanti terus siapa yang mengerjakan tugas selanjutnya ketika dia sudah harus selesai. Jadi sekali lagi yang membedakan itu hanya masalah penghasilan. Bahkan nanti setelah dievaluasi kinerjanya bagus, itu sudah bisa diangkat menjadi penuh waktu sepanjang instansi punya anggaran. Jadi sekali lagi itu ya, P3K ini munculnya paruh waktu karena kemarin banyaknya instansi yang tidak bisa menganggarkan untuk menggaji penuh waktu. Jadi ini sementara aja. Dan ini malah setelah itu nggak ada lagi namanya P3K paruh waktu. Ya, dua video tadi dari pentolan BKN ini memperjelas bahwa P3K paruh waktu ini hanya sekedar nama dan ini hanya berlaku di tahun ini sebagai penyelesaian non-ASN. Rekan-rekan semua, jelas tadi disebutkan untuk rekan-rekan semua ini walaupun namanya paruh waktu bekerja tetap full ya, sebagaimana rekan-rekan yang P3K normal ya. Jadi tidak ada penyebutan full waktu tapi P3K saja. Sehingga tidak ada lagi perdebatan di antara P3K paruh waktu ini berkenaan dengan jam kerja. Nah, rekan-rekan semua, berkenaan dengan pengisian daftar riwayat hidup ini, meskipun sudah banyak sekali postingan ataupun cuitan yang dilakukan honorer di Instagram ataupun media sosial BKN, namun BKN masih membisu ya. Ini sepertinya positif diperpanjang jadwal pengisian DRH. Karena sampai semalam kita dapat informasi bahwa usulan dari Pemda itu ternyata masih berlangsung meskipun jadwalnya sudah terlewati. Lalu bagaimana dengan perkembangan info DRH? Mari simak video ini sampai selesai. Ya, di media sosial BKN kita melihat banyak sekali cuitan yang disampaikan oleh rekan-rekan berkenaan dengan pengisian DRH ya. Ini yang 1 jam. Admin tolong dikasih penjelasan itu. Hari sudah ditunda, apa sekarang ditunda lagi? Bagaimana jadwal P3K paruh waktu ditunda lagi? Ini Bapak Ibu, 1 jam yang lalu, 2 jam, kemudian sampai beberapa jam berikutnya ini terus diposting ya berkenaan dengan cuitan mengapa pengisian DRH ini belum juga dimunculkan dan mengapa pengumuman Pemda belum juga disampaikan. Nah, meskipun cuitan ini sudah dilakukan banyak kali oleh honorer di video yang lain juga ya, ini juga sama. Kalau kita lihat juga cuitan-cuitan yang disampaikan di sini berkenaan dengan P3K paruh waktu, namun sepertinya BKN ini masih tetap tidak ada balasan ya, tidak ada balasan berkenaan dengan kapan sebenarnya pengumuman P3K paruh waktu ini untuk dapat melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Bapak Ibu, kita dapat memprediksi bahwa dari jadwal yang sudah diposting ini memang sampai saat ini tentu tidak akan ada perubahan berkenaan dengan jadwal pengisian DRH yang sudah seharusnya bermula di 28 Agustus. Saat ini sudah tanggal 7 Agustus, tersisa 1 minggu saja menjelang 15 September. Nah, Bapak Ibu, jika dalam 1-2 hari ini pengumuman Pemda akan dimunculkan, maka Bapak Ibu sebenarnya nanti Bapak Ibu login di SSSN meskipun sudah memasuki tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, ataupun menjelang belasan September,
itu nanti menu tombolnya akan pasti muncul. Nah, prediksi kita bahwa 15 September ini nanti menjelang penutupan itu baru akan ada edaran diperpanjang. Jadi tidak mungkin juga dengan waktu 1 minggu atau 5 hari rekan-rekan ini dapat memenuhi pengisian daftar hidup dalam jangka waktu yang sangat pendek. Namun tentu saja sampai dengan batas 15 September ini tentu BKN tidak akan mengeluarkan edaran terbaru ya berkenaan dengan pengisian daftar riwayat hidup. Ya, informasi yang paling baru adalah ini ya, bahwa pengisian DRH P3K itu nanti akan disederhanakan, yakinnya akan dipermudah, dan pastinya jadwal itu berpotensi akan molor. Artinya akan diperpanjang ya Bapak Ibu, tidak akan ada jadwal dalam jangka waktu dekat ini, tetapi jadwal itu nanti akan ada perubahan setelah Bapak Ibu menjalani pengisian daftar hidup. Tahapan pengumuman alokasi kebutuhan P3K paruh waktu sesuai jadwal itu 6 September, ini sudah lewat ya. Sebelum tahapan tersebut akan ada penetapan kebutuhan PAN RB sampai dengan 4 September, ini juga sudah lewat. Kemudian pengumuman alokasi kebutuhan P3K paruh waktu berdasarkan keterangan Bapak Soharmen, setelah diumumkan nanti baru rekan-rekan dapat mengisi daftar riwayat hidup. Mengacu surat Menpan RB yang ini tadi, bahwa pengisian daftar riwayat hidup itu akan diakhiri sampai 15 September 2025. Jangankan pengisian DRH hingga saat ini, belum ada instansi yang mengumumkan alokasi untuk kebutuhan paruh waktu yang disetujui, alias nama-nama Bapak Ibu. Apakah seluruh instansi akan mengumumkan alokasi kebutuhan ini pada hari ini atau batas akhir kemarin? Nah, sepertinya belum dapat dipastikan karena sampai saat ini pun kita masih menunggu, tidak ada satu instansi pun yang memposting pengumuman. Karena itu tanda-tanda yang mencolok bahwa tahapan pengangkatan akan molor itu sudah ditetapkan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Kepala BKPSDM Kudus yaitu Putut Winarno. Dia mengatakan hingga Jumat kemarin belum ada informasi pengisian DRH. Pengisian DRH pastinya akan dilakukan setelah penetapan. Kemudian beliau menyebutkan bahwa pengisian DRH ini dipastikan akan lebih sederhana ya dari yang penuh waktu. Mengapa demikian? Karena P3K paruh waktu ini kebanyakan rekan-rekan adalah honorer yang sudah berumur, pastinya akan dibuat sederhana sehingga tidak membingungkan rekan-rekan honorer senior. Tanda-tanda molor tahapan ini berdasarkan keterangan dari Destri Irianto yaitu pengurus Forum Honorer Jawa Timur. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan BKD Jawa Timur, di mana BKD Jawa Timur menunggu penetapan kebutuhan P3K paruh waktu ini yang menurut jadwal sudah lewat ya, yaitu 4 September kemarin. Dia juga mengatakan untuk berkas pengisian DRH paruh waktu akan disederhanakan. Destri mengimbau rekan-rekan untuk tetap menunggu info resmi dari BKN dan BKD masing-masing. Ya, sekali lagi kita akan menunggu informasi perpanjangan ya pastinya untuk khususnya jadwal pengisian DRH yang pastinya surat ini akan muncul nanti setelah lewat dari 15 September 2025. Silakan pantau selalu media sosial BKN maupun informasi resmi dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.